Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aroma wangi surgawi dari Jambi. Ya, dengan kesempatan kali ini Alhamdulillah tim HBS sedang melakukan inokulasi di Desa Talang Blido, tepatnya Kampung Tengah RT 06 di kebun yaitu Bapak Yan Jaluji. Bapak Jaluji di kampung, rumahnya Kampung Pangkal, cuman kebunnya di Kampung Tengah. Jadi saat ini sekalian kita mau berbagi tutorial dan sekaligus tadi sudah saya sebutkan di awal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan tentang inokulasi. Jadi pertama yang harus kita persiapkan tentunya bor ya. Bor kalau bisa nanti bornya itu kita kasih gantungan. Jadi posisi nanti kalau di atas, posisi di atas sana kita tidak kesusahan tentunya kan, tidak memegang. Begitu siap kita mau pindah posisi, ininya tinggal ditaruh gini kan sudah aman gitu ya. Nah, jadi langsung saja yang kedua kalinya ini dari sudah bor, kita persiapkan plastiknya. Nah, ini plastik untuk tempat serumnya. Jadi ini tim HBS menggunakan mata bor yang 2 mili ya. Nah, jadi memang kesannya nanti mau dibuat seperti chip-chip kecil, kita mau membentuk yang menyerupai alam. Nah, jadi setelah itu kita persiapkan dot. Nah, ini dotnya ya. Dotnya untuk mengisi serumnya ke plastik ini nanti setelah kita masukkan. Jadi setelah itu untuk lebih anunya lagi, ini ngisinya sekitar kurang lebih ya 10 cc, 10 mil setiap satu kantong plastik. Dan selanjutnya nanti kita jelaskan juga nanti ya, ini pakai steker atau staples ini. Nah, pakai ini karena ini di samping pengerjaannya lebih mudah, harganya pun lebih ekonomis dibanding dengan paku payung atau paku tekan. Nah, selanjutnya marilah kita awali untuk pengeborannya, yaitu kita ambil dari bawah itu kurang lebih 1 jengkal, 20 cm ya. Dari tanah ini 20 cm. Jadi kita ambil titiknya misalnya 20 cm dari sini. Nah, kita ukur juga diameternya. Ketika diameternya itu lebih dari 20 cm, ini mata bor ini mentok semua nggak masalah ya. Ketika ini mata bor kurang lebih 4,5 cm ya, panjangnya kurang lebih 4,5 cm ya. Nah, 4,5 cm itu mentok nggak masalah kalau diameternya di atas 20 cm. Saya ulang lagi, kalau di bawahnya itu ada triknya lagi. Jadi satu mentok, satu misalkan di sini mentok ya, ini misalkan ini kurang dari ini 20-an kalau bawah ini. Nah, posisinya bebas, kita mau datar nggak masalah. Nah, ini jadi jaraknya ke sini ini 7 cm ya, kurang lebihnya 7 cm, 7 cm 8 cm lah kurang lebihnya. Nah, ini tadi. Nah, agak di keluar masukkan nggak masalah, nanti supaya kita memasukkan selang ini lebih mudah ya. Nah, setelah itu ini keliling ya, sejajar ya. Nah, keliling sejajar, lalu kemudian kita ngambil ke atasnya kurang lebih 35 sampai 40 cm. Biasanya kita ukurannya pakai inilah, kalau mau senti sampai pakai apa tuh meteran beneran itu lambat kerjanya ya. Nah, jadi kita pakai kira-kira 35 sampai 40. Nah, kurang lebih segini. Nah, terus mata bor tadi, titik mata bor yang kita anggap gear kedua ya. Ini gear pertama, ini gear kedua. Ini titik lubangnya di antara titik lubang 1 dan 2 sini. Jangan sejajar ya. Nah, di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengahnya lagi. Nah.
Ini kan kalau kita agak lama di sini, nanti proses memasukkan selangnya ini kita lebih mudah, ya, lebih mudah. Nah, kan lebih mudah gini. Dan untuk pemotongan selang ini biar mudah itu agak runcing sedikit. Karena kalau langsung datar, itu masukkannya susah. Jadi agak runcing, enak memasukkannya. Jadi setelah selesai pengeboran tadi ini sampai atas, nah pokoknya gitu tadi. Intinya selang-seling ya, di selanya ke bawah. Jadi kan nanti kan ini 1 2 tampil ke sini. Habis itu nanti atasnya lagi, kalau kita titiknya tadi sudah di sini ya, posisinya di sini ya. Gear ketiganya kita ambil lagi di tengah-tengah ininya lagi. Jadi supaya nanti ketika isolat itu penyebarannya terlalu panjang, tidak ketemu dengan yang bawah. Maksudnya seperti itu kita maksudkan. Nah ini kiranya untuk pengeboran ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita ganti posisi lagi ya. Nah, jadi yang kedua kalinya kita pemasangan selang. Itu kalau biasa dari tim HBS kita pur dulu sampai selesai, ya kan? Kita pasang selang dari atas. Jadi nanti untuk pemasangan serum pun dari atas. Karena posisinya untuk menjaga kehati-hatian ketika nanti kalau dari bawah kesenggol kaki atau gimana kan nanti takut lepas. Kalau dari atas insya Allah keamanan terjamin. Walaupun nanti ininya lepas kan belum terisi isolat gitu serum ya. Nah ini langkah kedua. Ini tadi saya ngomong dari atas dulu ya sebenarnya ya. Nah ini kita masukkan selang. Kira-kira kurang lebihnya setengah senti sampai 1 senti lah. Cuman diharapkan ya kalau bisa jangan terlalu panjang masuknya. Karena kalau terlalu panjang otomatis pori-pori kayu tertutup, peresapan isolat tidak ada, ya kurang. Nah, jadi yang penting kita usahakan masuk sedikit, cuman kuat. Ketika nanti dimasuki serum ini tidak bocor, ya. Nah ini tidak bocor di sini. Setelah kita masukkan, nah, sudah kita masukkan. Ini contohnya ya. Nah kita masuki. Nah ini tadi berapa lubang tadi ya. Nah ini kita sudah coba. Mana tadi ini? Belum ya? Nah, dua ya. Nah jadi setelah itu kita masuki kurang lebih, ini hanya untuk takaran pertama ya, kurang lebihnya 10 mil ya, 10 mil sampai 12-an mil lah. Nah kita masukkan. Nah kurang lebihnya kan gambarannya segini ya. Kita lipat supaya tidak ketika hujan air tidak masuk ya. Kita lipat. Habis itu kita pasang. Nah ini pakai staples ya. Nah, udah cukup. Nah untuk selanjutnya mungkin ini hanya sebagai patokan utama ya. Kalau yang pakai ini, karena kalau semuanya pakai ini otomatis kerjanya lambat ya. Ini untuk patokan saja. Jadi kira-kira 10 mil itu berapa, nanti selebihnya kita pakai kira-kira. Nah pakai dot ini tadi. Nah, insya Allah besok kita jelaskan ini alat-alatnya, cara pembuatannya, sampai nanti cara pemasangan karet. Nah pemasangan plastik dengan selang ini insya Allah kita bikinkan tutorialnya biar nanti supaya lebih jelas lagi, karena kesalahan sedikit itu bisa berakibat fatal. Gini, misalkan contoh pengebatan karet ya, pengebatan plastik ini sama selang kurang rapat, bocor, otomatis serum nggak masuk, hasilnya zong, ya kan. Yang kedua, ketika pemasangan ini tidak sempurna, bocor, dia tidak masuk ke sini, otomatis serum tidak masuk serat-serat kayu. Itu perlu kita perhatikan juga. Nah langkah selanjutnya ya itu tadi ya, kita pakai dot supaya cepat. Ini gantungkan lagi, pakai gantungan lagi ya, biar enak ketika kita di atas itu sudah lepas, itu nggak jatuh ya. Kita pakai kira-kira. Nah ini kan sudah kurang lebih ya. Nah jadi kurang lebih lah kira-kira.
Ini tujuannya itu tadi untuk mempercepat proses kerja yang jelas. Kalau satu-satu pakai ini kalau satu batang bisa mungkin membutuhkan waktu berjam-jam ya. Nah, kiranya tutorial inokulasi kita sampai di sini dulu. Nah, insya Allah nanti kalau yang masih kurang paham silahkan nanti komen di kolom komentar. Bila perlu mau kita teleponan langsung, insya Allah kita layani nanti. Tinggalin nomor HP ya, kita hubungi nanti. Ya, kiranya cukup sekian dari tim HBS Jambi. Dari tim HBS Jambi ya. Nah, ini silahkan bagi kawan-kawan yang mau pesan dan percaya dengan HBS, ini ada nomor HP-nya ya. Ini dari HBS Jambi. Nah, kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Silahkan, saya perlu masukan-masukan, komen-komen dari kawan-kawan untuk supaya inokulasi garu ini lebih sempurna lagi tentunya, dan channel YouTube kita ini bisa lebih bermanfaat lagi. Monggo silahkan berikan saran dan masukannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk channelnya Bang Muhlazim. Salam armawai surgawi dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.